Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia, setelah kita dengan takdir Allah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, saya dengan bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakannya di awal waktu dalam keadaan berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid ini, ibadah yang sudah kita tunaikan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pemberat amal kita kelak pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan mulia Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah kita semuanya bisa paham agama Islam, bisa tahu syariat Islam, kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya, keluarga kita semuanya dikumpulkan, dipertemukan dengan Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Perjalanan Menuju Negeri Akhirat. Kita mengambil dari kitab Al-Budurus Safirah fi Ahwalil Akhirah karya Imam Suyuti rahimahullah taala, yang mana para hadirin, ketika kita mengkaji kitab seperti ini, kita hadirkan hati kita, kita hadirkan perasaan kita bahwasanya perjalanan hidup kita masih panjang. Kita di dunia ini adalah satu fase dari sekian banyak fase yang akan kita lalui. Maka ketika kita ingat-ingat tujuan hidup kita, negeri yang akan kita raih adalah negeri akhirat, maka seandainya ada hal-hal yang mungkin terasa berat di dunia, maka insya Allah akan terasa ringan, karena di akhirat sangat panjang, kenikmatan di akhirat juga luar biasa. Dan bagi orang-orang yang tidak beriman, siksa-siksa yang akan menunggu mereka sangat menakutkan. Alhamdulillah kemarin sudah kita bahas, dan kita masih dalam fase macam-macam seluk-beluk hal-hal yang berkaitan tentang neraka. Sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana bajunya orang yang di dalam neraka, bagaimana kemudian belenggu-belenggu ya di neraka bagaimana. Mungkin kita akan lanjutkan satu dua hadis yang masih berkaitan dengan kemarin, agar kita merasakan ketika ini pembahasan tentang neraka, berarti kita hadirkan bagaimana kondisi ahli neraka. Dan mudah-mudahan ketika kita nanti membahas kengerian neraka, harapan saya panjenengan bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang syariat, dan mudah-mudahan dengan itu kita semakin takut kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan itu kita diselamatkan dari sengatan api neraka. Makanya setiap kita sholat, ya, sebelum kita salam itu senantiasa kita minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang tidak baik, termasuk diantaranya adalah berlindung dari api neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa bi ulumi fid darin amin. Hadis berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abi Shalih, beliau berkata,
idza ulqiya ar-rajulu fin-nar lam yakun lahu muntaha hatta yablugha qa'raha thumma tujayyishu bihi jahannam fatarfa'uhu ila a'la jahannam wa ma 'ala 'idhamuhu mus'ata lahmin fatadribuhu al-malaikah bil maqami' fayahwi biha fi qa'riha fala yazalu kadhalik. Hadis ini merupakan gambaran siksaan penduduk neraka. Ketika seseorang itu dilemparkan ke dalam jurang neraka, ketika ada orang kafir, ya, orang yang banyak dosanya dilemparkan ke dalam jurang neraka, yang mana jurang neraka ini saking jauhnya, saking lamanya, sampai digambarkan yang tidak punya batasnya. Kemarin sudah kita sebut bahwasanya dasar neraka yang paling dalam membutuhkan 70 tahun. 70 tahun. Jadi kalau pada batu besar dilempar dari neraka yang paling atas akan jauh sampai ke dasarnya, butuh waktu 70 tahun. Ini ada orang yang dilemparkan ke jurang neraka yang tiada batas itu tadi. Kemudian ketika dia sampai ke dasarnya dan diangkat Gusti Allah ke atas lagi, ini kata Rasulullah, keterangan ini tidak ada daging yang menempel di tulang belulang ini, bukan ada daging. Gampang ini kalau ada jenengan punya panci besar, kemudian ada ayam habis jenengan sembelih gitu, ya kan? Dilebono, ketika diangkat dagingnya hilang, habis. Gampang ini seperti ini. Nah, dibenarkan ketika orang dilemparkan ke dalam neraka, saking jauhnya neraka tadi, ketika sudah masuk ke dalam, kemudian diangkat, ya kan, ke permukaan, ke atas neraka tadi, disebutkan di sini, ya kan, ma'ala idhami mus'ata lahmin. Idham atau tulang belulang tadi tidak terbungkus oleh lahmin, namun daging seperti ini. Kemudian setelah hal tersebut terjadi, tinggal tengkorak, fatadribul malaikah bil maqami. Kemudian malaikat sudah siap-siap, ya, memukul orang tersebut dengan gada, dengan palu yang bosan seperti ini. Kemudian orang tersebut ditersungkur lagi ke dalam jurang neraka, dan itu dilakukan berturut-turut sampai habis dosanya. Kalau orang kafir selama-lamanya, ya. Kalau orang berdosa, ya, sampai tuntas dosa. Ini bentuk siksaan di dalam neraka. Kemudian disebutkan di satu hadis terakhir dalam bab ini, Imam Tabrani dalam kitab beliau Al-Mujam Al-Awsat, dan dari Ibnu Abi Hatim, ya, dari Yahya bin Munabbih, rafa'al hadis ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merafa'kan hadis ini sampai ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini adalah ucapan atau sabda Rasulullah. Yansha'allahu subhanahu li ahli nari sabbah. Gusti Allah menciptakan untuk penduduk neraka sahabat. Sahabat itu mendung atau awan. Jadi penduduk neraka itu disiapkan Gusti Allah, ada mendung, ada awan. Sauda muzlimah, yang warnanya hitam pekat. Kalau panjenengan ketika musim penghujan ada awan hitam mendung gelap, sewenang, ya kan? Kata udan-udan. Di neraka itu juga ada sahabat, ada mendung, ada awan yang hitam legam. Fayuqal, maka dikatakan, ya ahlan nar, ayyu syai'in tatlubuna fayadhkuruna biha sahabat dunya. Fayaqulun ya rabbana asyara. Kemudian kita ditanya oleh penduduk neraka, apa yang kalian minta? Kemudian penduduk neraka ngiling. Kalau ada awan hitam, ya kan, berarti kan mau turun hujan. Maka mereka ingat ketika di dunia ada awan hitam, maka mereka minta, ya Allah, kami minta minum, kami kehausan, kami minta minum ya Allah. Fayumtiruhum aghlalan tazidu fi aghlalihim. Maka sing diturunkan bukan air hujan, yang turun itu apa? Aghlalan, belenggu-belenggu,
menambah belenggu mereka ditambah belenggu lagi. Jadi mereka sudah diikat ya, dengan belenggu-belenggu. Ketika awan ini datang, bukan air yang didapatkan, tapi turunlah belenggu-belenggu yang lebih banyak lagi sehingga mengikat tubuh mereka. Wasalasila tazidu fi salasilihim, dan rantai-rantai yang juga menambah ke rantai-rantai yang mengikat tubuh mereka. Wajamran yaltahimu alaihim, dan bara api yang melahap tubuh mereka. Ini para jemaah tentang pamungkas atau menyempurnakan bab sebelumnya tentang penduduk neraka itu akan diikat, dirantai oleh belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan ini. Berikutnya para jemaah dirahmati Allah SWT, bab baru, babu zilal jahannam. Bab zilal, naungan di neraka jahannam. Disebutkan di sini ada beberapa ayat, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di surat Zumar ayat 16. Lahum min fawqihim thulalun minan nari wa min tahtihim thulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Lahum, bagi mereka orang-orang kafir. Ini ayat ini untuk orang-orang kafir. Lahum, bagi mereka, min fawqihim, di atas mereka itu ada apa? Zulalun, naungan. Naungannya terbuat dari apa? Minan nar, dari api neraka. Jadi naungannya api neraka ya. Wa min tahtihim zulal, dan di bawahnya juga ada naungan dari api neraka pula. Dukure api, di bawahnya juga api. Jadi kan banyak orang. Ketika ada orang disiksa, bagian atasnya ada apinya, bagian bawah ada api. Terus kira-kira orang tersebut akan bisa bertahan. Maka kata Gusti Allah, dzalika, demikian itu, yukhawwifullahu bi'ibadah. Gusti Allah menakut-nakuti hambanya yang beriman. Dengan adanya ayat-ayat adab seperti ini, tujuannya adalah saya panjenengan sebagai orang yang beriman agar kita lebih takut kepada Allah, agar kita lebih takut terhadap siksaan apa yang di dalam neraka jahanam. Dzalika yukhawwifullahu bi'ibadah. Ya ibadi fattaqun. Wahai hambaku, kata Gusti Allah, takutlah kepadaku. Ya, takutlah kepadaku. Ini sebagai bab ringan atau pendek. Kemudian di sini disebutkan bab qaulullah Ta'ala, ya, bab firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ya, mereka penduduk neraka itu, orang-orang kafir itu akan disiramkan di atas kepala mereka al-hamim, air yang mendidih. Orang kafir dalam keadaan hidup dirantai ya. Di antara bentuk siksa mereka adalah dituangkan ya, disiramkan, disokkan bahasa Jawanya di atas kepala mereka dalam air panas. Kalau biasanya kalau saya panjenengan habis menyembelih ayam, rawat dulu ibu saya, bapak saya dulu, ketika habis menyembelih itu dilebokno ke ayamnya tadi, dimasukkan ke dalam panci yang ada air yang panas. Cek gampang menjabilin bulu-bulunya, bulu-bulu ayam. Ini ada orang kafir ya. Bentuk siksaannya adalah digoyangkan, disiramkan atas kepala mereka air yang sangat panas. Kira-kira apa Pak yang terjadi Pak? Ya melonjak Pak. Melonjak. Seluruh nanti organ-organ tubuhnya akan terurai seperti ini. Ya, di sini sebutkan ada beberapa hadis. Satu hadis ini di bab 3 ada satu hadis. Akhrajat Tirmidzi wa hasanahu. Ya, Imam Tirmidzi mengeluarkan hadis ini dan beliau menghasankannya. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah Nabi Muhammad bersabda, innal hamima, sesungguhnya air yang sangat panas, air yang sangat mendidih, la yusabbu ala ru'usihim, betul-betul akan dituangkan di atas kepala mereka orang-orang kafir. Fayanfadul jam-jamatu, sampai menembus ke tengkoraknya. Jadi air yang panas tadi itu sampai tembus ke tengkorak orang-orang kafir. Hatta yukhlasu ila jawfi, sampai bisa membersihkan segala bentuk yang berada di dalam perutnya. Fayasritu ma fi jawfi, kemudian
karena saking panasnya air tadi ya, mengeluarkan seluruh organ-organ di dalam perutnya sampai memutuskan apa? Memotong-motong ususnya. Hatta yang min qadamaihi, sampai keluar sampai di bawah kakinya. Wa wasahru, dan barang-barang yang keluar meleleh semuanya. Summa yu'adu kama kana, kemudian dia dikembalikan dalam posisi semula. Ini juga bentuk-bentuk siksaan kepada orang-orang kafir. Bagaimana orang kafir disiksa di neraka? Dituangkan air di atas kepalanya satu kali tuang, saksoan atau sakbior gitu. Maka air yang sangat panas sampai tembus ke tengkoraknya, sampai tembus ke apa? Perutnya, bagian organ dalamnya, sampai memutus-mutus ususnya. Dan seluruh organ di dalam perut nanti semuanya tumpah keluar sampai di bawah kakinya, sampai seperti ini. Ketika kondisi tersebut dirasakan oleh orang-orang kafir, ya, sudah tuntas, tubuhnya dikembalikan, jasadnya dikembalikan utuh lagi, dikembalikan utuh, disiram lagi, utuh, disiram lagi, seperti itu. Jadi tidak ada habisnya. Makanya disebutkan dalam surat An-Nisa, A'udzu bisyaitan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab. Kullama nadijat, setiap kulit niki matang, setiap kulit niki nadijat itu matang, Pak. Apa matang ya bahasa Indonesia? Matang ya kan? Ketika kulit atau dagingnya ini matang dikarenakan air yang sangat panas, dikarenakan sengaran api ya kan? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan, akan diganti Gusti Allah dengan kulit yang baru. Agar apa? Liyadhuqul 'adzab, agar mereka merasakan siksaan. Dipanggang matang, diganti kulit yang baru, dipanggang malih sampai matang, dikembalikan kulit yang baru. Terus sampai bosan, nggak bisa, sampai orang kafir itu sampai jerit-jerit seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ini gambaran siksa orang-orang kafir. Kemudian bab berikutnya, bab ta'ami ahli nari wa syarabihim, bab tentang makanan penduduk neraka dan minuman mereka. Seperti manusia, layaknya manusia di dunia, Pak. Kalau saya panjenengan ketika lapar, ya golek warung pinggir embong. Kalau di perjalanan, ya kan? Atau di hotel, pokoknya cari makan. Kalau di rumah, ya istri kita yang memasakkan. Naluri manusia ketika lapar dia makan. Di penduduk neraka juga sama. Mereka akan mengalami yang namanya lapar yang sangat dan rasa haus yang sangat. Nah, maka nanti kita saksikan bagaimana apa saja makanannya penduduk neraka, apa saja bentuk minumannya penduduk neraka, yang mana ketika kita cermati, yang kita perhatikan melalui hadis-hadis dan ayat-ayat, ya, ini sangat mengerikan. Tidak ada yang enak. Nek enak lah di surga. Ya. Nek enak di surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan, ya, di antara makanan penduduk neraka itu adalah buah zakum. Buah zakum. Ini disebutkan di surat At-Dukhan ayat 43 sampai 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Inna syajarataz zaqqum, sesungguhnya pohon zakum. Ada suatu pohon di neraka, ya kan? Ini jenis pohon zakum. Ta'amul athim adalah makanannya penduduk neraka yang banyak dosanya. Kal muhli yaghli fil butun, yang mana penduduk pohon zakum ini tadi, niku ketika dimakan, niku koyok cairan tembaga yang mendidih. Terus koyok tembaga, cairan tembaga yang mendidih.
yang dipanaskan mendidih. Kayak seperti ini. Yang fil butun, yang mendidih di dalam perut. Jadi ketika pohon ini, buah ini dimakan, ya kan, akan menjadikan isi perut ini mendidih, koyok tembaga yang dilelehkan di dalam perut orang-orang kafir. Kaghalil hamim, seperti mendidihnya air. Jadi mengeluarkan bulan-bulan duduk nih bang, seperti ini. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, jadi yang pertama di antara makanan penduduk neraka adalah pohon zakum. Apa pohon zakum itu? Pohon zakum itu adalah suatu tanaman yang berada di dasar neraka, bukan di permukaan, tapi di dasar neraka tumbuh pohon zakum. Dan pohon zakum ini beda dengan pohon-pohon yang lainnya. Kalau pohon kan, nek dibakar, entek lah. Apalagi dengan kalau pernah menyaksikan di hutan ya, hutan jati. Pas musim kemarau, ya kan, kelihatan keadaan dedaunya tidak kelihatan. Ketika dibakar udah habis. Ya kan seperti itu. Nah, pohon zakum ini di neraka dan tidak terbakar api neraka. Jadi pohon yang tumbuh di dasar neraka tidak terbakar oleh api neraka. Saking dahsyatnya, saking seramnya pohon ini. Ya, seperti ini. Kemudian di antara sifat-sifatnya adalah pohon tersebut mempunyai buah. Buahnya ini mirip dengan kepalanya setan. Jadi pohon zakum ini pohon yang mana buahnya mirip dengan kepalanya setan. Nah, disebutkan firman Allah di surat As-Saffat ya. Ayat berapa ini? Di surat As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 64 sampai 68. Innaha syajaratun takhruju fi aslir jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya dia, ya, pohon zakum tadi adalah keluar dari dasar jahim, neraka jahim. Tal'uha, mayangnya atau buahnya tadi seperti kepala setan. Bapak-bapak ibu pernah lihat kepala setan? Gak tahu. Tapi dari beberapa keterangan ulama, dari riwayat-riwayat yang ada, setan itu punya dua tanduk. Bahkan disebutkan dalam suatu keterangan riwayat, kita gak boleh sholat pas matahari terbit, karena terbitnya matahari ini berbarengan dengan munculnya dua tanduk setan. Artinya ya, buah zakum tadi niku enten durinya. Tanduknya kayak duri. Tanduknya kayak duri, artinya pohon berduri. Pohon berduri. Jadi dia itu buahnya kayak kepala setan, ada tanduknya, berarti di situ ada duri. Nah, ini sifat pohon zakum. Kemudian di antara sifat yang lainnya adalah rasanya. Rasanya pohon zakum. Rasanya ini adalah sangat pahit, ya kan? Sangat pahit, kemudian sangat busuk, ya, baunya tidak sedap. Kemudian juga disebutkan di sini adalah rasanya mengandung unsur panas. Jadi ketika pohon zakum ini dimakan, ya kan, rasanya pahit, ya, kemudian ambunya tidak enak, tidak sedap. Kemudian ketika dimakan ada panasnya. Nah, di sini disebutkan suatu riwayat hadis tentang pohon zakum ini dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, ad-dhari' ini nama lain dari buah zakum. Dhari' ini adalah nama lain dari pohon zakum. Ad-dhari' syai'un yakunu finnar. Dia adalah suatu pohon yang berada di dalam neraka. Syabbah syauku. Dia mirip dengan pohon kaktus, atau mirip dengan duri lah namanya. Syabbah duri, mirip dengan duri. Amaru minas sabr, ya. Dia lebih baik daripada kaktus. Jadi ada pemahaman para
buah zakum ini dimiringkan ya, cek gampang kita punya gambaran kayak buah kaktus yang ada durinya nih. Terus pohon kaktus atau buah kaktus yang ada durinya. Ini para ulama ada yang menyimpulkan seperti ini. Lebih pahit daripada kaktus, ya kan? Wa antal minal jifa, lebih busuk daripada bangkai. Anggone kamu enak, ya kan? Lebih busuk dari bangkai. Wa asyaddu harran minan nar, lebih panas dibandingkan api. Jadi ada api neraka, itu panas. Nah, buah zakum itu lebih panas sekali. Buah zakum ini lebih panas lagi. Samahullah dhari, Gusti Allah menamakan makanan ini adalah dhari. Idza ta'amahu sahibuhu la yadkhul batnahu wa la yartafi ila al-fam fa yabqa baina dzalika la yusmin wa la yuhlik. Gusti Allah menamakan ini adalah makanan dhari atau buah zakum tadi. Ketika dimakan, yo gak melbu gak melbu. Makannya tadi tidak masuk dan tidak keluar, akhirnya nyangkut di tenggorokan. Jangan coba yang teman. Jangan kalau kesel ya kan, ini gua langsung boleh minum untuk segera melorot ke bawah. Oh, zakum ini kurang lebih seperti ini. Dimakan tidak, ketika sudah masuk ke mulut, gak mungkin diambil lagi. Ya kan? Ketika sudah masuk, tidak melorot ke dalam perut. Ini siksaan dewe ini. Ketika dimakan, ambunya tidak sedap, panas dan juga pahit. Gak melorot di dalam perut, ya kan? Diambil gak bisa. Dan berduri seperti ini. Oke. Kemudian di antara sifat yang lain, ya, ketika orang tersebut penduduk neraka yang akan makan pohon zakum, ya, tadi ketika penduduk neraka yang sudah diembang-embang, sudah disiksa oleh para malaikat, ya kan? Rasa sakitnya yang tiada tara, maka mereka merasa lapar. Ketika mereka lapar, maka mereka minta makan. Ya Allah, saya minta makan. Jika pohon zakum. Setelah mereka makan pohon zakum, kepanasannya luar biasa, ya, keseretannya luar biasa. Kayak ada orang yang sedang, kemudian bingung nyari minum agar melorot, kayak gitu. Ya Allah, saya minta minum. Gampangnya seperti ini. Nah, ketika mereka minta minum, maka digambarkan Allah di surah Al-Waqiah, digambarkan Gusti Allah di surah Al-Waqiah bagaimana kengerian penduduk neraka setelah mereka makan buah zakum. Di Al-Waqiah ayat 51 sampai 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum ayyuhad dhallun al-mukadzibun fasharibuna syauban min hamim. Putih tadi. Tsumma innakum ayyuhad dhallun al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minha al-butun fasharibuna 'alayhi min al-hamim fasharibuna syurbal him. Tsumma innakum, kemudian kalian ayyuhad dhallun, wahai orang-orang yang sesat, al-mukadzibun, yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan Gusti Allah, yang mendustakan para rasul, yang mendustakan Al-Quran, pokoknya gak percaya terhadap hari kebangkitan, yang tidak percaya terhadap rukun-rukun iman yang diimani oleh orang beriman. La'akiluna min syajaratin min zaqqum, sungguh pasti kalian akan memakan pohon zakum. Setelah kalian makan pohon zakum tersebut, famali'una minhal butun, perut kalian terasa penuh. Perut kalian terasa penuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah merasa penuh, fasyaribuna 'alaihi minal hamim, kemudian mereka meminum air yang sangat panas. Jangan tadi karena tidak masuk ke perut, ya kan? Tidak bisa dikeluarkan dan mendidih di dalam perut seperti tembaga yang mendidih seperti itu, maka mereka minta air minum. Ya Allah, saya minta minum. Kemudian mereka dituangkan air panas. Bahkan di ayat ini bukan dituangkan,
fasyaribuna syurbal him, mereka nyari minuman itu koyok-koyok unta yang sangat kehausan. Jangan bayang Bapak, orang kafir makan buah zakum, merasa kepanasan, merasa tidak nyaman, terus siksanya luar biasa, maka mereka merasa ingin minum, kehausan. Maka ketika merasa kehausan, ya, maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu seperti kehausannya seperti hausnya seekor unta yang kehausan. Ketemu ada cairan, ya kan, panas langsung diminum. Gambarnya seperti ini. Ini begitu dahsyat siksaan yang dialami orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya terhadap hari kiamat. Kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara makanan, bentuk makanan atau minuman yang disediakan Allah untuk penduduk neraka adalah di sini ada ghislin, tadi ada zakum, ada dori. Dori ini kata para ulama sama dengan zakum. Yang ketiga dori. Apa dori itu nanti kita akan bacakan ayatnya. Ini di surat Al-Ghasyiyah yang sering kita baca, ya. Ayat 5 sampai ayat 7. A'udzu bisyaitonir rajim. Tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Tadi dori. Mereka akan dituangkan dari air yang sangat panas, dan mereka tidak ada makanan bagi mereka melainkan dori, pohon berduri tadi yang disebutkan zakum. La yusmin, tidak bisa membuat orang itu gemuk, ya. Wala yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar, tetap lapar mereka. Kemudian juga ada ghislin. Di antara makanan minuman ahli neraka ada ghislin. Apa ghislin itu? Ini disebutkan di firman Allah di surat Al-Haqqah ayat 36-37. Wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Wa la ta'amun, dan tidak ada makanan yang akan dimakan penduduk neraka illa min ghislin, kecuali ghislin. Ghislin itu kata para ulama, kata para mufassir, ya, ma yasilu min juludi ahli nar kal qaid, sesuatu cairan yang mengalir dari kulitnya penduduk neraka. Jadi cairan yang mengalir, yang keluar dari kulitnya penduduk neraka. Niku diminum, niku dikonsumsi. La ya'kulu ilal khati'un, ya, cairan ghislin tersebut tidak dimakan kecuali orang-orang yang salah, banyak dosanya. Kemudian di antara makanan mereka adalah sodid. Sodid itu nanah. Disebutkan di firman Allah di surah Ibrahim, wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu. Wa yusqa, dan mereka diberi minuman min ma'in sadid, dari air nanah, ya. Yang mana yatajarra'uhu, mereka meneguknya, wa la yakadu yusighuhu, dan hampir-hampir mereka tidak mampu menelannya, saking gak enaknya, gak gelem menelan. Seperti itu, saking tidak enaknya. Kemudian di antara makanan minuman mereka adalah air panas. Tadi disebutkan, sudah kita sebutkan di surat Muhammad, disebutkan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Wasuqu, dan mereka dituangkan atas mereka ma'an hamiman, air yang sangat panas, ya. Faqatta'a, maka dengan air tersebut bisa memutuskan, memotong-potong am'a'ahum, usus-usus mereka. Ina'udzubillah min dzalik. Kemudian para jamaah dirahmati Allah SWT, niki di antara kengerian buah zakum tadi, di sini ada hadis yang menurut kita perlu kita cermati. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau sahihkan, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hatim, Ibnu Hibban, Imam Hakim, Imam Baihaqi. Banyak para perawi meriwayatkan hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas dan Muhammad membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sering dibaca oleh khatib di hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, ittaqullaha, takwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, dan janganlah kalian meninggal dunia
muslimun melainkan dalam keadaan Islam. Setelah beliau membaca firman Allah ini, beliau bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakum qatirat." Seandainya ada satu tetes dari pohon zakum tadi menetes di dunia, atau fi bihari dunya, di lautan, di samudra, di lautan, seandainya itu ketetesan satu tetes saja dari pohon zakum, maka apa kata Rasulullah? La afsadat ala ahli dunya ma'aishuhum. Satu tetesan tersebut bisa merusak seluruh penduduk dunia kehidupan mereka. Lautnya wis mati, seluruh penduduk, namun seluruh hewan di dalam lautan mati, bukan tentang lautan kok, seluruh penduduk dunia bisa terefek oleh satu tetesan dari pohon zakum. Fakaifa biman yakunu tu'amu. Itu baru satu tetes dari pohon zakum bisa merusak kehidupan dunia, apalagi bagi orang yang memakannya. Satu bilang Rasulullah, satu tetes saja bisa menghancurkan, bisa melumpuhkan seluruh tatanan di dunia, di laut, di darat. Sekarang tidak berfungsi semuanya. Itu satu tetes. Bagaimana dengan orang yang memakannya di neraka? Ini bisa kita bayangkan sebegitu dahsyat kengerian pohon zakum. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini hadis yang lain, ini hadisnya agak panjang. Hadis Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, dari Abu Darda, sahabat Abu Darda. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Yulqa 'ala ahli an-nari al-jum." Penduduk neraka ketika mereka setelah disiksa bertahun-tahun, berabad-abad, mereka merasakan rasa lapar. Jadi setelah penduduk neraka disiksa habis-habisan oleh malaikat, ya kan? Disiksa berapa lama? Allah Ta'ala. Makanya disebutkan di surat An-Naba itu gimana ayatnya ini? Inna jahannama kanat mirsada lil-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Labithin, orang-orang kafir yang disiksa di neraka jahanam, labithin, mereka akan tinggal, akan tetap di sana fiha ahqaba, berabad-abad. Berabad-abad. Nah, setelah mereka disiksa luar biasa, disiksa macam-macam, mereka merasa kelaparan. Faya'dilu ma hum fihi minal adabi. Rasa lapar yang mereka timpa niku setara dengan azab yang mereka rasakan. Jadi kalau saya panjenengan lapar, Pak, itu paling perut kita kerucut-kerucut, ya kan? Kerucut-kerucut itu aja. Kalau saya panjenengan lapar, ya kan? Gak makan 10 jam gitu aja. Itu wis setengah kerucut-kerucut toh. Nah, laparnya penduduk neraka beda. Kata Rasulullah, rasa lapar mereka dengan siksa yang mereka terima itu sama. Siksaan yang kodok, laparnya juga sama. Gak enak seperti ini. Fayastabifun, maka mereka minta tolong. Fayubatuna bit'amin min gharib. Ya Allah, tolong ya Allah, kami lapar gitu. Menurut keterangan di sini itu, namun keluhannya penduduk neraka. Setelah mereka minta tolong agar diberikan makanan, Gusti Allah memberikan makanan berupa dorin. Berupa apa? Dorin. Ya, seperti ini. Napa dorin tadi? Buah yang berduri. Jadi setelah penduduk neraka kelaparan, mereka minta kepada Allah, ya Allah, tolong kami diberi makanan. Diberilah apa? Sajian dorin atau buah yang berduri. Ketika diberi buah berduri, boleh dijarah, Pak, dimasukkan secara paksa ke dalam mulut mereka. La yusmin wa la yughni min ju', tidak mengenyangkan dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Fayastaghithuna bit ta'am, maka mereka minta tolong dari makanan tadi. Fayughathuna bit ta'amin fi hussah. Kemudian setelah mereka tidak puas dengan pohon berduri tadi atau buah berduri tadi, mereka juga minta makanan yang lain. Ya Allah, minta makanan yang lain ya Allah.
susah itu adalah makanan yang bisa mencekik leher. Gak bisa melbu, gak bisa metu. Ya kan? Kalau umpamanya keseret ya kan, jika tuang air mungkin sudah luntur ke bawah. Diambil gak bisa nih. Diambil gak bisa, gak melorot ke perut. Nah, seperti ini. Fayaquluna annahum kanu yujizunal ghasas fid dunya bisyarab. Ketika mereka sedang, ya, mereka sedang makanan yang kedua nih, mereka ingat di dunia, aku biyen nang donya nek sedang itu tak kei banyu. Maka mereka minta bantuan, ya Allah kami minta air. Ya, fayastaghi itu, maka mereka minta bantuan, minta pertolongan, bisyarab agar mereka minta air. Fayarfa'u ilaihim al-hamim, maka diangkatlah untuk mereka air panas. Karena mereka tenggorokannya kesedot gak bisa masuk ke perut, ya kan? Maka mereka minta minum. Setelah mereka minta minum, didatangkan air yang sangat panas. Bikala bil hadid, ya, dengan kail-kail yang terbuat dari besi. Kalalit itu saya cari di kamus, Pak. Kalalit itu adalah besi yang bengkok untuk nyantol napa jenenge daging. Jadi kalau kurban untuk memudahkan daging ini untuk ditekeli kecil-kecil atau di kulit kecil-kecil itu diincepkan ya atau ditancapkan di besi yang licin ya seperti ini. Nah, air yang sangat panas ini ya niku dituangkan atau dicentangkan tadi dengan kain-kain yang terbuat dari besi. Faidah dana ketika air panas ini mendekat, ya, min wujuhihim, ya, ke wajah-wajah mereka, syuwiyat wujuhum, maka menjadi terbakar, gosong, menjadi mateng wajah mereka. Ketika mereka tadi tersedar minta air, karena ini di dunia kalau tersedar itu mereka minum, didatangkan air panas. Ketika air panas didatangkan, didekatkan di wajah mereka, maka wajahnya menjadi panas dan menjadi terbakar dan menjadi mateng. Ya, seperti ini. Faidah dakhalat butunuhum, ketika air panas ini dimasukkan ke perut mereka, ya, qutti'at ma fi butunihim, ya, maka air panas tersebut ya membuat putus ya, mencacah barang-barang atau organ-organ di dalam perut mereka. Fayaqulun, maka mereka bersuara, ud'u khazanat jahannam, wahai para malaikat, panggillah penjaga neraka jahanam. Panggilan, jadi malaikat yang menyiksa ini diminta oleh penduduk neraka, wahai malaikat, tolong panggilkan sinten penjaga neraka jahanam. Malaikat sinten Malik. Fayad'una khazanat jahannam, maka dipanggillah penjaga neraka jahanam. An ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yaman min al-'adzab. Setelah datang malaikat Malik tadi, penduduk neraka menyampaikan, wahai Malik, wahai penunggu neraka jahanam, tolong doakan ya, tolong doakan kepada Tuhan sampean ya, agar Gusti Allah meringankan ya kepada kami satu hari saja, agar Gusti Allah meringankan kami. Ini kata penduduk neraka. Setelah mereka dihajar habis-habisan, disiksa habis-habisan, ya, dituangkan air dan yang lainnya, mereka minta bantuan kepada yang menyiksa tadi, tolong panggilkan yang menjaga neraka jahanam. Setelah Malik datang, ya, kemudian wahai Malik, wahai malaikat Malik, tolong minta kepada Gusti Allah agar meringankan siksa kami sehari saja, seperti ini. Kemudian fayaqulun, ya, maka mereka juga meminta namun malaikat menjawab, awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyin, apakah belum datang dulu di dunia para rasul dengan keterangan-keterangan yang jelas, dengan membawa bukti-bukti, membawa Al-Quran, membawa hadis, apakah belum datang kepada sampean? Ya. Maka mereka menjawab, qalu bala, bisa datang. Ya. Qalu, maka mereka menjawab, ud'u
wa la tu'al kafirin illa fi dhalalin. Udah sekarang mintalah sendiri, dan doa orang kafir itu dalam kesesatan artinya tidak dijawab Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian mereka berkata fayaqulun, ya, mereka berkata ud'u malikan, ya kan? Tolong panggilkan penjaga neraka yang bernama malaikat Malik. Fayaquna malikan, maka mereka memanggil malaikat Malik. Fayaqulun, kemudian mereka berkata ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala fayujibuhum innakum makithun. Ketika penduduk neraka sudah sehari saja diringankan, tidak ada jawaban, kemudian minta lagi, wahai malaikat Malik, tolong kami gak kuat siksa neraka ini, tolong minta kepada Tuhan sampean agar Gusti Allah membinasakan kami, menghancurkan tubuh kami. Nah disiksa kan, terus disiksa kan, tolong hancurkan kami, binasakan kami, dihentekno. Gampangannya ketika mereka dulu sebelum masuk neraka melihat hewan-hewan yang diadili Gusti Allah jadi tanam, seperti itu aja lah, jangan disiksa terus, ya seperti ini. Maka apa jawaban Imam Malik? Imam Malik, malaikat Malik, innakum makithun, kalian tetap kekal selamanya di sini. Gak mungkin dihancurkan Gusti Allah, gak mungkin dimatikan Gusti Allah, seperti ini. Qala Ahmad, Imam Ahmad perawi ini berkata, Nubbi'at anna baina du'a'ihim wa baina ijabati Malik iyahum al-fa'amin. Imam Ahmad berkata, antara pengajuan permohonan mereka kepada malaikat Malik sampai malaikat Malik menjawab permintaan mereka, proposal mereka, itu butuh waktu 1 tahun. 1000 tahun. Jadi mereka punya proposal, minta permintaan, wahai Malik, tolong kami dihancurkan, tolong kami dileburkan, dibinasakan. Jawabannya sinten malaikat Malik itu 1 tahun. Innakum makithun, sampai akan kekal di dalamnya. Gak mungkin keluar, gak mungkin binasa, gak mungkin hancur, tetap selamanya di sini. Itu bagi orang-orang kafir. Qala fayaqulun, ya. Maka mereka berkata lagi, ud'u rabbakum fala ahad khairun min rabbikum. Tolong doakan, tolong panggil Tuhan kalian, karena tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan kalian. Fayaqulun, maka malaikat menjawab, maka mereka orang-orang kafir menjawab, Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Niki curhatannya orang-orang penduduk neraka, ya, setelah ada jawaban dari malaikat Malik, kalian akan kekal di dalamnya. Mereka mohon, Rabbana, wahai Tuhan kami, ghalabat alaina syiqwatuna, ya, kejahatan kami telah menguasai diri kami. Wa kunna qauman dhalin, dan dulu kami di dunia termasuk orang-orang yang sesat. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, tolong keluarkan kami dari neraka. Fa in udna, jika kami mengulangi perbuatan kami, fa inna zalimin, sungguh kami termasuk orang-orang zalim. Ini permohonan negosiasinya penduduk neraka, orang-orang kafir yang sudah dimasukkan ke neraka kepada Gusti Allah. Apa jawaban Gusti Allah? Fayujibuhum, maka Gusti Allah menjawab mereka, ihsa'u fiha wa la tukallimun, ya kan? Tinggallah kalian dalam keadaan hina di dalam neraka dan jangan berbicara kepadaku lagi. Ini jawabannya Gusti Allah. Qala, maka berkata seorang perawi ini, fa inda dzalika yai'asun min kulli khairin wa inda dzalika ya'khuduna fis zafiri wal hasrati wal bayn. Saat mereka sudah ada jawaban langsung saja Gusti Allah, udah tetap tinggalkan kalian di dalam neraka dalam keadaan hina, ya kan? Kemudian ditambah lagi wala tukalimun, dan jangan ngajak aku ngobrol lagi karena Gusti Allah. Setelah itu pupus harapan mereka, sudah tidak ada harapan lagi buat mereka keluar dari api neraka. Pertama mereka minta bantuan kepada
jahanam tadi, apa yang menjaga neraka jahanam ke malaikat Malik, kemudian ada jawaban 1000 tahun, kemudian mereka minta bantuan agar dihubungkan langsung kepada Gusti Allah, sehingga mereka langsung mohon kepada Gusti Allah, kemudian Gusti Allah langsung jawab innakum apa gimana tadi jawaban Gusti Allah, ihsa'u fiha, udah tinggallah di neraka dengan keadaan tercela, ya kan, dengan keadaan terhina, wala tukallimun, dan jangan ajak aku ngomong lagi, ya, kata Gusti Allah. Maka setelah itu mereka pupus harapan, mereka sudah yai asli itu adalah sudah ya asli, gak punya harapan sama sekali, sudah pesimis, sudah, ya kan, karena sudah ada jawaban langsung saking Gusti Allah. Nah, ini bentuk-bentuk siksaan, ya, minuman dari dalam neraka untuk penduduk neraka. Di hadis yang lainnya, ini mungkin 1-2 hadis tentang makanan penduduk neraka ini. Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Hakim, dan beliau sahihkan, Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Hatim, Imam Ibnu Munzir, Imam Ibnu Abi Dunya, fi sifatin nar, ya, di dalam mensifati neraka. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi dari Abu Umamah, dari Nabi Muhammad SAW, fi qouli ta'ala, dalam menerangkan firman Allah Ta'ala, a'udzu minasyaitonir rajim, wa yusqa min ma'in shadid yatajarra'u, wa yusqa, dan mereka diberi minum dari air nanah. Surat Ibrahim ayat 16. Qala, ya, Nabi Muhammad bersabda, yuqarrabu ilaihi fayatakarrahu, air dari nanah itu tadi didekatkan kepada mereka, dan mereka ini merasa tidak senang. Dipaksa lah, ibaratnya kalau saya panjenengan duwe anak gak gelem ngombe obat, ya gampangnya gitu. Wis ketika gelem obatnya tak wis gak gelem, ya. Anak tertentu yang obat wis gak gelem. Nah, niki ketika orang kafir, ya, disiksa Gusti Allah dengan air sodid, air nanah, ketika didekatkan ke wajah mereka, terus mereka tidak mau seperti ini, terus merasa tidak mau. Kemudian faida udniya minhum syuya wajhu, ketika air nanah tersebut sudah semakin dekat, maka air nanah tersebut, ya, memanggang, ya, memanggang wajah mereka. Wa waqa'at farwata ra'si, ya, sampai kulit kepala mereka itu terkelupas, ya, sampai kulit kepala mereka terkelupas, saking panasnya air nanah itu tadi. Fa'idha syaribahu quti'a an'ahu, ketika mereka meminum air tanah tersebut, usus-usus mereka terputus. Na'udzubillah min dzalika. Hatta yakhruju min duburihi, sampai seluruh organ tubuhnya ini keluar sampai, mohon maaf, duburnya. Yaqulullahu, kemudian Gusti Allah berfirman, wasuqu ma'an hamiman faqatta'ahum, maka mereka diberi minum air yang sangat panas sehingga terputuslah usus-usus mereka. Dua hadis lagi, atau satu hadis lagi nih. Niki yang pertama hadis Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan beliau sahihkan dari Abu Musa. Nabi Muhammad bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal dunia. Niki ancaman bagi orang yang melakukan maksiat ini. Man mata, barang siapa yang meninggal dunia, mudminan lil khamri, mabuk karena minum khamr, omben-omben khamr. Buat khamr mawon, nggih ganja, nggih ekstasi, pokoknya hal-hal yang membuat otak kita, ya, boten sadar, ya, garai gendeng, garai gila, ya, tidak normal. Saqahullahu min nahril ghattah, Gusti Allah akan memberikan minuman dari nahril ghattah. Nahril itu sungai namanya ghattah. Kila dikatakan, wa ma nahrul ghattah, wahai kanjeng Nabi, apa sungai ghattah ini? Qala, Nabi Muhammad bersabda, nahrun yajri min furujil mumisah, dia adalah sungai yang mengalir dari, mohon maaf, kemaluannya para pezina. Mengalir tadi ada zakum, ya, pohon zakum, ada dori, ya, yang pohon berduri, ya,
solid ya, ada nanah, ada hamim, ada air yang sangat panas, ada ghislin ya tadi. Ghislin itu tadi darah tambah nanah, ada ghosak ya, kurang lebih seperti ini. Jadi mereka punya makanan, mereka punya minuman, tapi semuanya gak enak. Makanan dan minuman tadi setara dengan siksaan yang mereka terima. Sport ya, mangan gak mangan ya sama siksanya. Seandainya makan sudah tidak merasa nyaman, justru ya tambah sakit. Nah, seperti ini. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin ada tambahan dari para jamaah yang ditanyakan yang perlu didiskusikan. Mohon. Kalau mohon kita lanjutkan satu bab lagi nih, sebelum kita masuk duha. Tadi saya cek duhanya itu sekitar jam 5:30 lebih 4 atau berapa gitu. Kalau tadi yang itu waktu gak boleh sholat, ya, waktu gak boleh sholat karena pas baru matahari terbit. Bismillahirrahmanirrahim. Bab jahannam wa aqaribiha wa dhubabiha. Bab tentang neraka jahanam dan kalajengkingnya dan lalat-lalatnya. Di sini ada firman Allah A'udzu minasyaitonir rajim di surat An-Nahl ayat 88. Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi zidnahum 'adaban fawqal 'adzabi bima kanu yufsidun. Orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang-halangi dari jalannya Gusti Allah, zidnahum, kami akan tambahkan kepada mereka azab demi azab. Bima kanu yufsidun, ya, atas apa yang mereka melakukan kerusakan. Artinya mereka dapat azab dilipat gandakan azabnya. Dapat azab kemudian ditimpakan azab yang lain. Gampangnya seperti ini. Di sini disebutkan beberapa hadis. Yang pertama hadis diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur dan Hannad, kemudian Al-Fayrabi dari kemudian Abdul Razzaq, Imam Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Imam Tabrani, Imam Hakim, dan beliau sahihkan Abu Ya'la, Imam Baihaqi dari sahabat Ibnu Mas'ud. Orang-orang kafir yang disesat di neraka, mereka mendapatkan azab ditambah azab yang lainnya. Ditambah azab yang lain itu adalah bentuknya kalajengking. Dan kalajengkingnya ini ukurannya jumbo sekali. Bukti jumbonya kalajengking ini, ya, siungnya atau rahangnya atau tadi gigi taringnya niku seperti ayakan, ada alat mengayak. Jadi kalau punya tepung atau kan ngayakan, alat ngayak ini, ya kan, seperti ini taringnya itu medeni, tidak seperti taring-taring biasa. Sebesar itu, Pak. Itu menunjukkan kalajengkingnya sangat besar. Oke. Di ayat yang lain disebutkan azaban dhifan minan nar. Orang-orang kafir akan mendapatkan lipatan azab di dalam neraka. Kata para ulama maksudnya al-hayatu wa athari, ular-ular yang berbisa. Jadi yo ono jengkinge, yo ono ular-ularnya juga. Terakhir kan supaya pas waktu duha ya. Satu hadis lagi, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Hakim, dan beliau sahihkan hadisnya, Imam Baihaqi dan Abdullah bin Harf. Beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, Inna finna, sesungguhnya di dalam neraka, hayatun, terdapat ular, ka'amthali a'naqil bukhti. Ular tersebut saking besarnya itu seperti lehernya unta. Di Arab itu kan cari permisalan kan rada repot, ya kan? Adanya hewan yang paling besar unta, berarti unta sebagai contoh. Ya kan? Hewan terbesar di padang pasir berarti kan unta, ya kan? Seandainya mau dinosaurus kan. Berhubung ada unta, kan Nabi menyampaikan, ya. Di dalam neraka itu ada ular. Besarnya ular itu ya seperti lehernya unta.
lehernya unta. Ya. Talsa'u ihdahunna al-las'ah. Ya. Salah satu dari salah satu dari ular-ular yang banyak tadi niku ngentuk, ya. Niku menyengat, ya. Fayajidu humuwatuha arba'ina kharifan. Maka racunnya yang tadi karena berbisa, ya, niku bisa dirasakan siksanya itu sampai 40 tahun. Kalau ada orang di dunia dientuk ular, ya, disembur ular, itu paling nggih telur seceklik sakit gitu kan. Kemudian kalau batuk selesai. Niki rasa sakitnya Pak, plus ada rasa panasnya Pak, butuh waktu 40 tahun. Itu satu kali semburan, satu kali entupan, dan ini ada bolak-balik. Ya Allah bilang ini, dan itu bukan satu ular. Hayat itu banyak ular. Nah, satu ular yang nyembur, satu ular yang berbisa tadi mengetuk dia, ya, seperti itu butuh merasakan sakitnya 40 tahun. Dilanjutkan di sini. Wa inna finnari, dan sesungguhnya di dalam neraka ini terdapat apa? Aqarib, kalajengking banyak jumlahnya. Ka'amsalil bighari al-mukafati. Saking besarnya kalajengking di dunia tadi ini segini Pak, kalajengking. Mungkin orang saking Pak. Ini bohane gambaran ya, bohane segini. Kalajengking ini. Nah, di dalam neraka kata Rasulullah terdapat kalajengking yang sangat banyak. Diibaratkan seperti bihol itu blasteran perkawinan silang antara kuda sama keledai. Jadi keledai sampai kuda di blasteran nikah, bukan nikah, kawin, ya, anaknya namanya bihol. Terus gampangnya sak kuda. Kalau jengking gedene sak kuda, sak jaran. Kalau jengking itu, naudzubillah besar banget. Al-muklafah, yang mana bihol tadi, punggungnya siap untuk ditunggangi. Ini muklafah. Jadi bihol atau blasteran, zaman blasteran tadi, yang mana punggungnya ini siap untuk ditumbahi. Ini muklafah. Talsa ihdahunna al-lis'ah fayajidu humuwatuha arba'ina sama. Sekali entuk, sekali nyubles, ya, kan punya nampak sebagai entuknya nih. Sekali dia menyengat, ya, itu serasa sakitnya sama 40 tahun. Baik ular atau kalajengking ketika nyengat, ketika entuk, ya, ini butuh sakitnya ini sampai dirasakan 40 tahun. Nah, jadi di antara sisa-sisaan penduduk ahli neraka, yang mana banyak tadi disebutkan hewan-hewannya dan bentuk sisanya, yang mana dengan ini para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita semakin yakin, semakin kuat bahwa di neraka ini tempat yang tidak nyaman, tempat yang gak enak. Jangankan sehari 2 hari Pak, ada hadis yang lain. Di dunia dia enak terus Pak ini Pak. Orang kafir enak terus ini, dari mungkin sebelum lahir sampai antum enak terus secara duniawi, ya, karena mungkin orang tuanya kaya, enak terus sampai meninggal dunia. Kemudian di akhirat dicelup sak celupan, dicelup tonton gini neraka sak celupan, kemudian di atas. Hei hambaku kata Rasul, apakah saya pernah merasakan kebaikan? Demi Allah saya belum pernah merasakan satu kebaikan pun. Pada di dunia dia hidupnya orang terus Pak, sak celupan Pak, kemudian di atas. Apa yang saya rasakan? Saya tidak pernah mengalami keenakan dalam hidup. Niku sak celupan. Ganeo, naudzubillah lagi. Berabad-abad gak pernah enak Pak, di dalam neraka. Makanya tadi neraka itu tempatnya tidak nyaman. Makanya senantiasa kita berdoa, khususnya di beberapa metode yang tadi sebelum salam. Kemudian ada zikir khusus yang diajarkan Rasulullah ketika kita salat maghrib, salat subuh, diajarkan baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali.
Ya Allah, lindungilah saya dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Siapa yang baca zikir ini 7 kali ketika subuh, 7 kali ketika maghrib, akan dilindungi Allah dari azab neraka. Ini sebagai ikhtiar kita di dunia, cari yang mudah-mudahan termasuk zikir doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan Gusti Allah menjauhi dan menghindarkan kita, keluarga kita dari api neraka. Ini para jamaah dirahmati Allah SWT, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambahkan iman kita, sehingga kita bisa semangat dalam beribadah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi yang disampaikan tadi adalah siksa-siksa yang ada di neraka. Berarti bukan hanya untuk orang kafir, tapi juga untuk orang muslim ya saya. Ya, begitu ya. Jadi bukan khusus orang kafir saja, bukan ya. Orang Islam termasuk ada di situ. Nah, terus untuk ini Ustaz, apa namanya, yang dimaksud dengan penghuni neraka itu adalah manusia dan batu itu gimana? Apa tadi orang-orang di sisi termasuk bahan bakarnya neraka juga? Disebutkan di beberapa ayat ya. Alhamdulillah syaitanir rajim. Gimana? Ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi khalaqakum ya ayyuhan nasu rabbakum alladzi gimana? Di surah Al-Baqarah di Alhamdulillah syaitanir rajim. Waquduhan nas wal hijarah idlil lil kafirin. Potongan ayatnya. Awal ayat akan dibahas saja. Waquduhan nas wal hijarah idlil lil kafirin. Waqud itu adalah bahan bakar. Bahan bakarnya neraka itu adalah an-nas wal hijarah, manusia dan bebatuan. Manusia dan bebatuan. Manusia di sini umum, an-nas itu umum seperti itu. Artinya setiap ada manusia yang masuk ke dalam neraka semakin panas. Ketika ada batu yang dimasukkan ke dalam neraka juga semakin panas. Tapi kemarin kita pernah sampaikan, neraka itu 7 tingkatan, 7 lapis. Ya. Sebagaimana bumi ini juga ada 7 lapis, langit di atas juga ada 7 lapis. Neraka itu ada 7 lapis, Pak. Nah, lapisan neraka itu dinamakan darokat. Surga itu punya 100 lapis, 100 tingkatan. Nah, tingkatannya surga namanya derajat. Kalau neraka darokat, kalau surga derajat. Ada 7 level neraka ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang paling atas, neraka yang paling atas ini adalah neraka yang disiapkan untuk orang-orang Islam, orang beriman yang punya dosa. Yang paling atas lah. Artinya siksaan level atas sama yang neraka paling bawah beda lah. Beda. Makanya disebutkan dalam satu keterangan hadis itu siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan untuk penduduk neraka. Orang tersebut, saya lupa teks hadisnya nih. Orang tersebut diberi 2 sandal dari api. Diberi sandal dari api. Dengan sandal dari api tadi itu bisa melelehkan otaknya. Jadi sisanya paling ringan. Nah, makanya ketika level neraka ini ada 7 lapis, dan lapis paling bawah adalah dihuni oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini gimana? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan menempati berdiam, mendiami neraka yang paling bawah. Nah, sedangkan orang-orang beriman itu yang mungkin punya dosa, yang belum ditaubati, yang belum ibaratnya yang belum mendapatkan syafaat, dia akan menghuni di neraka yang paling atas. Dan di antara siksa yang paling ringan di antara mereka adalah mereka diberi sandal dari api sehingga bisa mendidihkan otaknya. Dan makanya ojo sampai kita punya keinginan 1 detik masuk neraka. Alhamdulillah. Jadi kita berharap bagaimana saya panjangkan ini selamat. Seperti selamat kan? Gue selamat karena rahmatnya Gusti
Yang kedua, selamat karena kita banyak sama amal solehnya. Yang ketiga, kita selamat karena banyak yang memberikan syafaat, syafaatnya Kanjeng Nabi, syafaatnya orang soleh, syafaatnya para malaikat dan yang lainnya. Ojo sampai punya keinginan sedetik mawon berbuat alhamdulillah, tak kuat. Seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu lagi insyaallah. Ya, mohon maaf para jamaah, mungkin jika ada hal yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan, dan mudah-mudahan tadi apa yang kita sampaikan di majelis yang mulia ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengangkat kita kepada negeri akhirat, negeri yang abadi, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang yang kita cintai dijauhkan Allah dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah yang kita akhiri, alhamdulillahirabbil subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.